Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Jakarta Jakarta. Pemirsa, seorang montir bengkel motor ditemukan tewas bersimbah darah setelah dianiaya di depan pasar Babelan, Bekasi. Pelaku diduga gelap mata setelah mendapati istrinya berboncengan dengan korban. Pria berinisial YP ditemukan tewas bersimbah darah di Jalan Raya Pasar Babelan, Desa Babelan, Kota Babelan, Bekasi. Pria yang berprofesi sebagai mekanik motor ini tewas dengan 3 luka sabetan, benda tajam di wajah, dada, dan tangan. Sementara bagian depan sepeda motornya dalam kondisi ringsek. Tim identifikasi Polres Metro Bekasi yang mendapatkan laporan langsung melakukan olah tempat kejadian perkara dan meminta keterangan sejumlah saksi serta mengamankan barang bukti. Pihak kepolisian masih mengejar pelaku yang telah diketahui identitasnya. Pakai apa? Tadinya saya nggak tahu, dikirain masih dipukul. Pas saya kena, ini berarti ada pisau. Abang misahin atau gimana? Misahin doang. Saya mah nggak kenal, korban nggak kenal, pelaku nggak kenal. Cuman karena abang lewat karena itu kasihan dia tolongin gitu. Soalnya ada perempuan itu yang teriak-teriak. Dia tolong. Bang, korban katanya lagi nyelamatin si cewek itu, Bang. Si korban? Iya, lagi nyelamatin ceweknya. Nggak tahu juga dah. Soalnya Nabrak doang katanya. korban udah letak di aspal. Jadi kejadiannya mah mobil tanah lewat. Ini motor si korban sama si pelaku. Kejar-kejaran. Iya, mungkin motifnya si pelaku mungkin biar tabrak kali gitu. Ternyata enggak, bocah masih hidup. Jadi membonceng istri pelaku. Nah, kemudian berpapasan, disuruh turun. Kemudian korban boncengan dengan pelaku dan istri korban boncengan dengan temannya pelaku. Ketika terjadi penganiayaan, pada saat korban menabrak mobil truk terjatuh, disitulah terjadi penganiayaan, menyebabkan korban meninggal dunia di tempat. Istri pelaku ini ada hubungan dengan pelaku. Itu menurut informasi, tapi kami kan perlu mendalami dulu ya. Kami belum bisa memastikan bahwa apakah ada hubungan atau tidak. Tapi pada prinsipnya kami mendalami keterangan yang kami dapat. Pelaku diketahui merupakan pedagang buah di Pasar Babelan dan diduga marah setelah mengetahui sang istri pergi keluar rumah dengan korban. Pelaku yang memergoki keduanya berencana membawa korban ke perangkat desa setempat. Namun naas, motor yang ditumpangi keduanya terlibat kecelakaan. Pelaku yang sudah naik darah kemudian menganiaya korban hingga tewas. Untuk kepentingan penyelidikan, jasad korban dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Kontributor Elsinta TV, Bekasi. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Sidang kasus penggelapan uang perusahaan pembuat hebel kembali digelar di PN Jakarta Timur. Dalam keterangannya, saksi korban menyebut selama dikelola para terdakwa, perusahaan mengalami kerugian karena banyak ditemukan penggelapan uang perusahaan. Sidang kasus penggelapan uang perusahaan produksi hebel di Jakarta Timur kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Agenda sidang adalah pemeriksaan saksi korban atas nama Ali Suryadi dan Crescenti. Menurut saksi korban, selama kedua terdakwa Junaidi Hasan dan M. Alwi yang merupakan saudara ipar korban bekerja di perusahaan, banyak ditemukan penggelapan uang perusahaan. Selama 8 bulan dikelola oleh kedua terdakwa, perusahaan mengalami kerugian meski berdasarkan hasil audit laporan keuangan, perusahaan harusnya mengalami keuntungan miliaran rupiah. Mereka sadar, buru-buru sadar, dunia akhirat, uang nggak dibawa kemana, bertobat. Saya nggak masalah uangnya, kesadaran aja pertobatan. Buka mata, buka hati, bahwa Tuhan itu ada dan Tuhan itu nggak tidur. Jangan lupa dengan siapa yang membesarkan mereka. Ada sukses hari ini itu berkat siapa? Tuh, satu keluarga besar sampai ke anak, mantu, semua saya yang biayain. Saya fasilitasi.
Saya kecewa. Kalau kita mau telusurin sama-sama, ada di mobil orangnya menunggu. Mobil sedang hidup, dinyalakan, AC dinyalakan, dia duduk menunggu. Menunggu perintah, menunggu skenario dari sang sutradara. Kalau untuk harapan sendiri, untuk kasus ini sendiri ingin seperti apa? Maksud saya harusnya ini semoga hakim diberikan hikmat untuk mengambil satu keputusan yang seadil-adilnya. Pihak kejaksaan juga telah menemukan adanya indikasi penggelapan dan penyalahgunaan jabatan. Tidak mengatakan tidak masuk ke ini, tapi yang jelas mereka menerima upah. Itu yang kita tuntut cepat. Oke, gitu. Sebelumnya, pihak korban telah mengajak kedua terdakwa untuk menyelesaikan persoalan ini secara kekeluargaan. Namun oleh terdakwa ditolak hingga korban disomasi 2 kali dengan tuduhan pencemaran nama baik. Kedua terdakwa didakwa pasal 374 KUHP dengan ancaman pidana penjara 5 tahun. Fadli Alwaris, Elsinta TV, Jakarta. Kita bergeser ke informasi lain guna membantu mengurangi peningkatan emisi gas karbon. Panglima Komando Strategi Angkatan Darat Pangkostrat bersama Pupuk Kaltim melakukan penanaman 30.000 pohon keras di area latihan Kostrat Sukabumi. Penanaman pohon keras ini juga merupakan program community forest dengan memanfaatkan lahan satuan Kostrat. Karena dia di bawah, jadi kotorannya ngendap juga nggak jadi buang. Akhirnya setelah 2 tahun 3 tahun kemana? Oh, jalannya Ini di belakang. jalannya yang mana? Panglima Komando Strategis Angkatan Darat atau Pangkostrat, Letjen TNI Maruli Simanjuntak dengan didampingi Direktur Utama Pupuk Kaltim melakukan penanaman pohon secara simbolis di area latihan Kostrat Sukabumi. Kegiatan ini merupakan program community forest dengan memanfaatkan lahan satuan Kostrat dalam rangka mengurangi peningkatan emisi gas karbon. Setelah kita ngobrol-ngobrol, kenapa buat saja sehingga sambil kita pelihara ada hasilnya buat masyarakat sekitar. Nah, dipilihlah buah-buah yang paling baik yang kebetulan lahan yang kita punya akses, kita biasa bisa pelihara tidak jauh dari tempat kita. Itulah banyak hal yang jadi memutuskan sehingga dapat. Di tahap awal, Kostrat melakukan penanaman sebanyak 30.000 pohon dengan luas 10 hektar di tahun 2022 dan akan dilanjutkan hingga 100 sampai dengan 200 hektar dengan total tanaman mencapai 60.000 pohon. Selanjutnya mohon berkenan Panglima Pasar Sekali Direktur. Untuk mendukung program ini, PKT juga memberikan bantuan 1 unit traktor. Kamera utama Jen 1, 2, 3. Siap, terima kasih. Jadi dulu saya Arista Darmawan, Elsinta TV, Jakarta. Ya pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Jakarta kali ini. Saya Jeffrey Aldino, mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.